Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita banyak mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat dan amat banyak. Tentunya ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan, tugas kita adalah mensyukurinya. Dan mensyukuri itu adalah cara untuk melanggengkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan mensyukurinya kita bisa mendapatkan lebih daripada kenikmatan yang telah kita dapatkan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada nikmat-nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada kita kenikmatan dua ini, maka apa jadinya kita? Orang tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan iman. Harus ada iman di dalam dirinya. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Nikmat Islam ini adalah paling besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hati seorang hamba. Juga nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, an ja'alanallahu wa iyyakum min ummati khairil anbiya. Allah jadikan kita termasuk umatnya sebaik-baik para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sering kita mendengarkan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betapa besar kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, yang diminta oleh Allah kepada Nabi Musa, ya Allah, ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad, atau ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku
bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kalimullah, sekelas orang yang dapat berbincang langsung dengan Allah tanpa perantara, berharap menjadi manusia biasa yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tanpa meminta, tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan itu secara cuma-cuma kepada kita. Gak pernah kita minta. Orang tua kita juga gak pernah minta untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad, tapi dipilih. Karena itu ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, tugas kita karena sudah diberikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, mensyukurinya agar benar-benar kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, kita meninggal dan tetap dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita syukuri, kenikmatan ini dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita, bahkan ditambah. Apa itu tambahnya? Murafaqatun fil jannah. Kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai beliau, memuja beliau. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, walanal busyra bisa'din, kita mendapatkan kabar gembira dengan kebahagiaan, mustamirrin laisa yanfat, kebahagiaan yang terus menerus nggak ada habisnya. Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad, ketika Allah memberikan kepada kita suatu pemberian yang merangkap, yang komplit. Di situ terdapat banyak hal-hal yang bisa sangat dibanggakan dan langgeng abadi. Idhabana fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pemberiannya tidak terhingga diberikan kepada kita. Idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad, ketika Allah memberikan kepada kita Nabi Muhammad sebagai nabi dan kita dijadikan sebagai umatnya. Pemberian sangat agung, disyukuri dengan mencintainya. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam gosidah-gosidah beliau, bagaimana beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat nampak cintanya beliau. Enggak hanya dalam ucapan, perbuatan, perilaku. Apalagi kita sudah berada di akhir bulan Safar, sudah tanggal 18 menuju akhir, mendekat dengan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang cinta kepadaku itu adalah orang yang menghidupkan sunnahku. Orang yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka ia membuktikan bahwa dia cinta kepadaku.
wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketika kita bersyukur atas kenikmatan Allah, dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad, kita mencintai Nabi Muhammad, bukti cintanya kita hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad untuk diri kita, keluarga kita, rumah kita, teman-teman kita, kerabat kita, kita ajak untuk bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul-betul disaksikan oleh Nabi Muhammad, dia adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Apa hasilnya? Kana ma'i fil jannah. Selain tetap dia menjadi umatnya Nabi Muhammad sampai akhir hayat, dia akan bersamaku kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya sekedar Allah kasih tetap kelanggengan, tapi ditambah sesuai firman-Nya Allah, la in syakartum la azidannakum, ditambah kenikmatannya. Apa itu? Murafaqah, bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Dan ini harapan yang dimiliki oleh para aulia, orang-orang soleh, bahkan dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah satu sahabat beliau yang selalu menjaga beliau di saat malam, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjaga kamu dari gangguan orang. Disuruh pulang karena senangnya Nabi dengan apa yang dia lakukan. Ditanya, apa yang kamu minta dariku? Nabi yang menawarkan, apa yang kamu minta dariku? Kata sahabat tersebut, aku nggak minta apapun ya Rasulullah kecuali satu hal, as'alu murafaqataka fil jannah. Yang aku harapkan ya Rasulullah hanya bersanding denganmu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang terlihat remeh bagi kita, tapi bagi aulia itu adalah permintaan yang sangat agung. Enggak mungkin Nabi itu hanya sekedar masuk surga. Ketika Nabi masuk surga, derajatnya yang tinggi. Lihat sahabat-sahabat itu yang enggak bisa tidur beberapa hari, pucat. Kenapa? Teringat kalau dia pun masuk surga derajat yang rendah. Sedangkan Nabi Muhammad pasti di derajat yang tertinggi. Karena orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat kepikiran karena enggak berkumpul dengan Nabi. Sampai dikatakan al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan kelak orang-orang itu dengan orang yang ia cintai. Karena itu kita hanya butuh modal cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad walaupun amal kita berbanding jauh. Tapi kita hanya dengan modal cinta. Tapi tentunya cinta enggak hanya sekedar ucapan. Cinta itu butuh pembuktian. Nabi sudah memberikan cara untuk menunjukkan bahwa kita mencintainya dengan menghidupkan sunnah. Apapun sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, kita jaga, kita pakai, dan kita perhatikan. Maka itu yang membuat kita mendapatkan titel cinta kepada Nabi Muhammad, dan akan kelak dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad dan dikumpulkan di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baik umat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dan kita menjadi orang-orang yang diakui oleh Nabi Muhammad bahwa kita pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.